Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri dan sahabat aksi yang saya hormati dan dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji bagi Allah yang membenci orang-orang yang hanya berucap namun tidak sesuai dengan perbuatannya. Orang-orang yang hanya berkata namun tidak sesuai dengan kenyataannya. Salawat serta salam semoga diberikan kepada sebaik-baiknya makhluk yang terjaga lisan dan perbuatannya, serta keluarga, para sahabat yang mengikuti jejaknya, serta para pengikut yang baik. Suatu kaum tidak akan pernah berjaya apabila di dalamnya terdapat orang-orang yang hanya berkata namun tidak melaksanakan perkataannya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang khianatnya mata dan yang ada di dalam dada, mengetahui keadaan orang-orang yang hanya berkata namun tidak melaksanakan perkataannya di kehidupan dunia ini. Di antara mereka ada yang hanya berkata namun tidak melaksanakan perkataannya. Ada pula yang mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan perkataannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada orang-orang yang hanya berkata namun tidak mengamalkannya. Dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangat dibenci oleh Allah jika kamu mengatakan sesuatu apa yang tidak kamu kerjakan. Sahabat aksi yang saya hormati, dalam ayat ini terdapat pelajaran yang amat penting. Dalam ayat ini pula Allah bertanya kepada manusia tentang pertanyaan yang melemahkan dengan teguran yang keras. Allah bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan mereka berkata namun tidak melaksanakan perkataan? Selama kata-kata itu mempunyai makna dan kebenaran itu memiliki nilai, maka perkataan itu tidak akan bernilai kecuali dengan dilaksanakannya dengan segala konsekuensi. Ayat Allah yang mulia ini memerintahkan kita untuk berpikir sebelum melontarkan perkataan. Sesungguhnya orang itu akan merdeka dan bebas jika mereka belum mengucapkannya. Namun setelah mereka mengucapkannya, maka mereka akan menjadi tawanan kata-katanya sendiri. Dalam perkataan dan perbuatan manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang hanya berkata dan berdusta serta berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka berbuat kerusakan setelah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengerjakan kebaikan, namun tidak. Yang kedua adalah kelompok yang hanya berkata namun tidak melaksanakan perkataannya. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang hanya berkata dan berbuat dengan apa yang dikatakannya, atau bahkan lebih dari itu, dan mereka tidaklah menceritakan tentang apa yang mereka perbuat, kecuali mereka terpaksa untuk menceritakan untuk tujuan yang mulia. Dan kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang pilihan
dan yang terbaik di antara manusia. Maka dari itu, sebelum kita berkata, sebelum kita menasihati, sebelum kita menyampaikan sesuatu, alangkah baiknya kita berpikir. Karena tadi sudah ditegaskan di ayat surah As-Saff, Quran surah ayat 2-3, bahwa Allah membenci orang-orang yang hanya berkata namun tidak menyampaikan dengan apa yang dikerjakannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah, dan yang buruknya itu datangnya dari diri saya sendiri. Nasrun minallah wa fatun kharib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.